Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Semua yang aku lakukan adalah agar tim kami menang. Dengan kemampuanku, aku jelas lebih cocok bertarung melawan tim lawan daripada Dai Yueheng. Dan pada akhirnya kita menang, bukan? Mudah pada saat itu. Ma Xiao Tao meludah tanpa alasan. Mudah? Wang Yan menyeringai, tentu, kami menang dengan sangat mudah. Tapi, izinkan aku bertanya kepada kamu, tidakkah kamu pikir kamu mengungkapkan kemampuan kamu terlalu dini? Apakah lawan masa depan kita lebih kuat atau lebih lemah dari tim Douling? Menurutmu siapa lawan terkuat kita? Wang Yan tiba-tiba mengangkat suaranya dan membanting meja di depannya saat dia berdiri, menunjuk keluar. Lawan terkuat kami adalah Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Setiap kali kita di luar sana berlomba, mereka menonton dan mencatat semua kemampuan yang ditampilkan oleh tim kita, semua anggota tim yang memasuki arena, dan semua keterampilan jiwa yang kita gunakan. Mereka meneliti semua yang kita lakukan dan menghafal setiap detail kecil. Tapi apa yang kamu lakukan dan putuskan lakukan? Kamu hanya dengan murah hati mengungkapkan semua kekuatan kamu ke tim lawan. Apakah kamu khawatir lawan kamu tidak akan mencatat seberapa kuat kamu? Jangan repot-repot menyangkalnya. Itulah yang sebenarnya. Kamu, Dai Yueheng, dan Ling Luochen, kamu bertiga adalah satu-satunya pembangkit tenaga tim kami. Dan karena kamu, Ma Xiao Tao, tidak berpartisipasi dalam turnamen terakhir, lawan kami paling tidak mengenal kamu. Tidak bisakah kamu bayangkan apa yang akan terjadi jika kamu baru saja menyembunyikan kemampuan penuh kamu sampai akhir kompetisi? Itu akan menjadi kejutan besar yang menyenangkan, kejutan yang akan membawa kita menjadi juara akhir. Namun, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak bisa menunggu untuk mengungkapkan kemampuan terkuat kamu, hampir seolah-olah kamu takut untuk tidak membiarkan lawan tahu tentang mereka. Ma Xiao Tao, jangan lupa bahwa tim reguler kami tidak lengkap lagi, dan bahwa lawan kami lebih kuat dari sebelumnya. Mengingat lineup kami saat ini, apa yang membuat kamu begitu yakin bahwa kami akan memenangkan turnamen ini? Ma Xiao Tao menjadi terdiam saat Wang Yan menegurnya, dan dia tidak dapat membantahnya. Dia selalu, secara alami, individu yang sangat keras kepala, dan sejak dia muda, tidak ada yang pernah memarahinya seperti yang dilakukan Wang Yan. Dengan demikian, wajahnya memerah. Wang Yan melanjutkan dengan kasar, ambil kompetisi hari ini, misalnya. Jika bukan karena fakta bahwa pemindahan dunia bawah Sanshi yang misterius memiliki efek yang unik, akankah kita dapat menembus pertahanan lawan kita? Bahkan jika kita bisa, menurut kamu berapa lama? Meskipun tahu siapa kita, lawan masih memilih untuk menggunakan formasi pertempuran itu. Pernahkah terpikir oleh kamu mengapa mereka melakukannya? Satu-satunya penjelasan adalah bahwa mereka yakin bahwa mereka dapat mengalahkan kami dengan formasi mereka. Aku sepenuhnya yakin bahwa logam misterius yang mereka rakit adalah sejenis alat jiwa ofensif, dan bahwa kamu maupun Dai Yueheng tidak akan bisa menerimanya. Kamu pikir itu tidak mungkin, bukan? Kalian adalah kaisar jiwa yang kuat dengan cincin jiwa 10.000 tahun. Kalau begitu, apakah kamu dapat memprediksi apa yang terjadi ketika kamu bertemu utusan Dewa Kematian? Jangan pernah meremehkan lawan kamu. Kamu bangga dengan kemampuan kamu itu jelas bukan hal yang buruk, tetapi kebanggaan ini perlu dibangun di atas fondasi kemenangan yang terjamin. Selanjutnya, kamu tidak berkelahi sendirian. Kamu adalah pemimpin tim yang mewakili Akademi Shrek. Lihatlah anak-anak ini, apa yang mereka lakukan? Ketika mereka menghadapi Akademi Juski dalam pertempuran, mereka masing-masing membayar mahal, semuanya untuk kemuliaan Shrek. Dari ketujuh dari mereka, 5 diantaranya pingsan. Xiao Xiao mengalami cedera besar, dan bahkan belum pulih sepenuhnya. Tapi mengapa mereka harus menghadapi situasi seperti itu sejak awal? Karena kecerobohan anggota biasa seperti kamu, selama misi pengawasan kamu. Untuk Shrek, mereka memberikan segalanya. Jika, pada akhirnya, Akademi Shrek kehilangan kompetisi ini karena kecerobohan kamu, bagaimana kamu akan menghadapi mereka? Tentu, dalam hal kemampuan, kalian bertiga tentu lebih kuat dari mereka bertujuh. Namun, menurut aku, setidaknya sampai sekarang, kontribusi mereka untuk kompetisi ini jauh melebihi kamu. Setelah mengatakan banyak hal sekaligus, Wang Yan lelah dan merosot di kursinya. Wajahnya masih merah karena gelisah. Ma Xiao Tao ingin mengganggu di tengah, tetapi karena Wang Yan tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti, dia menjadi kehilangan kata-kata. Baru sekarang dia berhasil sedikit bergumam, tapi taktikmu mungkin juga tidak benar. Wang Yan mengangkat kepalanya dan memelototinya, mengatakan, taktik aku salah?
Apakah taktik kamu saat itu? Apakah kamu tahu bagaimana perubahan pada bagian kamu memengaruhi seluruh tim? Setidaknya menggunakan strategi aku, kamu semua akan berperang secara keseluruhan. Tetapi perubahan strategi kamu menyebabkan tim menjadi terpisah seperti pasir lepas. Jika bukan karena berbagi deteksi spiritual Yuhao yang menghubungkan semua orang, apakah kamu pikir kami bisa menang dengan mudah hari ini? Aku tahu kamu memandang rendah aku karena kemampuan aku lebih rendah dari kamu dan Dai Yueheng. Tidak apa-apa, aku tidak perlu persetujuan kamu. Tapi ada satu hal yang aku perlu kamu ingat, dan itulah fakta bahwa aku adalah guru yang bertanggung jawab atas tim Shrek Academy dalam kompetisi tahun ini. Jika kamu tidak bisa menangani tanggung jawab seorang pemimpin tim, maka jangan memasuki arena di kompetisi berikutnya. Aku akan memikul tanggung jawab penuh. Wang Yan biasanya memberi kesan sebagai orang yang ramah dan pendiam, dan belum pernah mengeluarkan ledakan seperti itu sebelumnya. Dia juga selalu berbicara dengan alasan. Jadi, meskipun Ma Xiao Tao adalah murid halaman dalam, dia tidak bisa menahan perasaan bingung. Jika Wang Yan benar-benar memilih untuk melarangnya memasuki arena, itu akan menjadi aib seumur hidup baginya. Ma Xiao Tao menunduk dan tidak lagi berbicara. Wang Yan berdiri dan berkata, pikirkan baik-baik tentang bagaimana menjadi pemimpin tim yang tepat. Dia kemudian mendorong pintu terbuka dan pergi. Di luar, Wang Yan menghela nafas panjang, dan menggelengkan kepalanya, merasa tidak berdaya. Dalam hal hierarki, posisinya di akademi lebih rendah daripada Ma Xiao Tao. Jadi, butuh keberanian besar untuk mengatakan apa yang baru saja dia katakan padanya, tetapi Wang Yan tidak menyesal. Dia tidak takut menyinggung siapapun untuk memenangkan kejuaraan pamungkas dan menjaga kehormatan ini untuk Akademi Shrek. Karena dia tidak bisa memasuki arena untuk memperjuangkan Shrek, Wang Yan bertekad untuk memastikan bahwa semua masalah di luar lapangan diselesaikan di luar arena. Jika Ma Xiao Tao menolak untuk menyadari kesalahannya, dia lebih suka membiarkannya dia keluar dari kompetisi. Bahkan jika itu berarti kehilangan kekuatan kaisar jiwa, Wang Yan tidak bisa membiarkannya mempengaruhi yang lain. Penindasan penuh taktik pertempuran seperti hari ini tidak akan terjadi sepanjang waktu. 3 putaran berikutnya masing-masing akan lebih sulit daripada yang terakhir. Sejauh ini, 8 sekolah telah tersingkir dari 16 awal, dan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy telah berhasil mengalahkan semua lawan mereka. Bahkan di chapter group, pemimpin tim mereka, tingkat kaisar jiwa Ma Rulong, belum memasuki arena. Mereka menang hanya dengan 6 anggota biasa dan cadangan. Hingga sekarang, 3 anggota tim Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy belum memasuki arena pemimpin tim Ma Rulong, pemimpin tim cadangan Xiao Hongchen dan adik perempuannya, Meng Hongchen. Karena masalah internal tim Akademi Shrek, Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul telah menjadi favorit penonton untuk memenangkan kejuaraan terakhir. Sekarang, banyak yang diam-diam mengajukan tawaran pada siapa pemenangnya. Meskipun Shrek Academy memiliki 2 kaisar jiwa besar yang belum memasuki arena, peluang mereka untuk menang masih tertinggal di belakang Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial dengan beberapa poin. Setelah 1 hari istirahat, putaran individu dimulai sesuai rencana pada hari ketiga. Dai Yueheng telah menyebabkan jumlah kerusakan yang sempurna dalam pertempuran tim, menyebabkan pemimpin tim Akademi Kekaisaran Jiwa Douling, Gu Zujian, tidak dapat memasuki arena. Meskipun anggota tubuhnya yang patah telah ditetapkan dan disembuhkan, dia masih perlu memulihkan diri untuk beberapa saat sebelum dia bisa bertarung lagi. Huo Yuhao dan Wang Dong tidak akan ambil bagian dalam putaran individu, karena keterampilan fusi jiwa bela diri mereka tidak berguna jika mereka sendirian, dan kemampuan bertarung individu mereka masih agak lemah. Dengan demikian, hanya Dai Yueheng, Ma Xiao Tao, Ling Luochen, Bei Bei, Jiang Nanan, Susan Shi dan Hicaito yang akan berkompetisi di chapter individu. Karena itu, Huo Yuhao, Wang Dong dan Xiao Xiao menjadi penonton. Di bawah pengaturan Wang Yan, Dai Yueheng adalah yang pertama memasuki arena, sementara Ma Xiao Tao akan menjadi yang terakhir. Setelah ditegur oleh Wang Yan, Ma Xiao Tao akhirnya menyerah dan meminta maaf kepada Wang Yan, mengakui kesalahannya. Dia juga menyatakan bahwa dia akan sepenuhnya bekerja sama dengan Wang Yan dan mengikuti pengaturannya untuk sisa kompetisi, dan tidak akan terlibat dalam perilaku individualistis lagi. Wang Yan mengambil apa yang dia dapatkan dan mengatur agar Ma Xiao Tao menjadi jangkar tim. Ketika Dai Yueheng berjalan ke panggung kompetisi mewakili Shrek Academy, mata tim Douling memerah. Anggota tim pemimpin mereka semua telah rusak, dan keterampilan terkuatnya bahkan belum ditampilkan. Mereka menahan napas, tahu bahwa peluang mereka memenangkan kompetisi hari ini juga tipis, tetapi mereka tidak bisa menyerah begitu saja sekarang. Mereka harus bertarung sampai mati.
Karena kemenangan Shrek Academy di pertarungan tim, mereka hanya perlu mengalahkan 3 lawan hari ini untuk mencapai chapter 8 besar. Sebagai tim yang kalah dalam pertempuran tim Dowling harus mengalahkan seluruh tim Akademi Shrek yang terdiri dari 7 orang dengan hanya 3 anggota untuk masuk ke 8 besar. Dihadapkan dengan 2 kaisar tipe serangan yang kuat di tim Shrek Academy, itu tidak realistis bagi tim Dowling untuk menang. Lawan pertama Dai Yueheng adalah Raja Lingqian tipe penyerangan tipe Dowling. Sebelumnya, Qian Yuan hampir tidak menggunakan kekuatan teror Claw Bear sebelum ia ditahan oleh Phoenix Sky Whistle milik Ma Xiao Tao. Setelah itu, Hakim mengakhiri kompetisi, menyebabkan dia terbakar amarah. Qian Yuan tidak merasa bahwa ia lebih rendah dari Dai Yueheng, dan timnya semua melihat bagaimana tim cadangan Shrek Academy mengatasi peluang di putaran turnamen sebelumnya. Mungkin tim Dowling juga akan meraih kemenangan ajaib hari ini. Dengan demikian, ketika Qian Yuan berdiri di atas panggung, seluruh wujudnya sedang haus akan pertempuran, dan hanya satu pikiran yang memenuhi pikirannya untuk membalas dendam pada Gu Zhuqian. Dibandingkan dengan sikap agresif lawannya, Dai Yueheng tampak jauh lebih tenang, mengenakan ekspresi damai saat dia berdiri di panggung kompetisi, membungkuk kepada para hakim sebelum melirik lawannya. Dai Yueheng memiliki kerangka yang agak besar, tetapi dibandingkan dengan Qian Yuan, dia masih tampak dikerdilkan oleh raksasa yang lebih tinggi. Dalam hal ukuran, Qian Yuan secara signifikan lebih besar dari Dai Yueheng. Mengikuti instruksi hakim, mereka berdua mundur ke bagian arena masing-masing. Saat pertempuran dimulai, 2 Assault System Battle Soul Masters melepaskan jiwa bela diri mereka. Qian Yuan meraung ke udara, dan tubuhnya yang kokoh mulai mengembang dengan cepat. Otot-ototnya yang menakutkan merobek pakaiannya, memperlihatkan otot kelabu metalik. 2 lengan berotot dan tebal mengembang dari kedua sisi tubuhnya, dan dari kedua tangan itu cakar yang tajam, sepanjang 2 inci, tumbuh. Tubuh atasnya sedikit membungkuk dan cakar tajamnya mencapai tanah. Menggores dengan lembut di tanah, dia bisa meninggalkan garis yang jelas di atasnya. Dai Yueheng juga melepaskan jiwa bela diri macan putihnya. Sementara itu tidak terlihat berotot dan sekuat milik lawannya. Itu juga sangat kuat. Cahaya melintas di pupil jahatnya. 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu dan hitam berdenyut berirama di sekitar tubuhnya. Dia tidak lebih lemah dari lawannya. Qian Yuan meraung dan menyerang lebih dulu. Dalam hal jenis, baik Dai Yueheng dan dia adalah tipe guru jiwa yang sama. Keterampilan jiwanya menghususkan diri dalam meningkatkan kekuatannya sendiri, dan ia paling tepat dalam pertempuran jarak dekat. Namun, Ma Xiao Tao, yang juga seorang Assault System Battle Soul Master, lebih kuat dalam hal serangan jarak jauh. Dalam pertempuran jarak dekat, Ma Xiao Tao tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Teror Claw Bear yang tingginya hampir 3 meter itu meraung rendah. Saat cincin jiwanya pertama muncul, lapisan cahaya emas menutupi kulitnya. Bahunya membentang keluar dari tubuhnya. Tiba-tiba, dia menerjang dengan penuh semangat mendorong dirinya ke arah Dai Yueheng. Sementara Dai Yueheng memiliki cakar harimau, ia masih lebih kecil dibandingkan lawannya dalam setiap aspek. Ketika jalan itu sempit, pemberani dari keduanya akan menang. Dai Yueheng tidak mundur. Lapisan cahaya putih yang kuat meledak dari tubuhnya, dan setiap helai rambut di tubuhnya berdiri. Kecepatannya meningkat secara eksponensial saat ia berubah menjadi sinar cahaya putih dan terbang lurus ke arah lawannya. Kedua belah pihak tampaknya telah bentrok di tengah arena. 2 bahu tebal Qian Yuan bergerak di udara. Dia berbaring dengan cakarnya, tampaknya menutupi area di depannya, memberi Dai Yueheng kesempatan untuk melarikan diri. Namun, pada kenyataannya, Dai Yueheng tidak punya niat untuk melarikan diri. Ujung kakinya menyentuh tanah, dan kecepatannya melambat dengan sepersekian detik. Cakar harimau menebas, menabrak cakar tajam lawannya. Dentang, dentang. 2 suara melengking meledak. Percikan terbang dari arena. Yang mengejutkan, Dai Yueheng, yang merupakan seorang kaisar jiwa, berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Tubuh Dai Yueheng gemetar karena sekejap. Serangan dari cakar tajam Qian Yuan benar-benar memukulnya kembali. Dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal kekuatan. Merebut inisiatif, Qian Yuan tidak menyerah. Dia meraung sekali lagi, dan langsung mengejar Dai Yueheng. Kali ini, cincin jiwanya yang ketiga dan kelima menyala. Tubuhnya, yang semula bersinar dengan cahaya logam abu-abu, berubah menjadi hijau perunggu, dan kemudian putih keperakan. Seluruh tubuhnya terus mengembang. Ketika dia mencapai Dai Yueheng, tingginya sudah lebih dari 3,5 meter.
Otot-otot di tubuhnya bermutasi gila-gilaan. Orang tidak bisa lagi mengatakan bahwa dia aslinya manusia. Sementara Dai Yueheng tampak mundur, tubuhnya juga berubah. Rambutnya berubah menjadi emas, seperti rambut lawannya pada awalnya. Cincin jiwanya yang pertama, ketiga dan kelima mulai bersinar. Dalam suksesi cepat, ia menggunakan perisai macan putih, transformasi Vajra macan putih dan transformasi Devil God macan putih. Tepat saat Qian Yuan bergegas di depannya, dan saat cakar peraknya yang tajam hampir menebas, cahaya dingin melintas di mata Dai Yueheng, dan seluruh tubuhnya menghilang secara misterius. Tepat sekali. Pada saat itu, seluruh tubuhnya menghilang sepenuhnya dari sebelum Qian Yuan, menyebabkan serangan Qian Yuan menyerang apapun kecuali udara tipis. Apakah Dai Yueheng menggunakan skill jiwa yang memungkinkannya untuk berteleportasi? Tentu saja tidak. Karena jiwa bela dirinya adalah macan putih, dia tidak memiliki kemampuan itu. Dengan demikian, tubuhnya secara alami tidak menghilang, tetapi tiba-tiba berubah arah. Tepat sebelum Qian Yuan menyusulnya, dia menyentakkan kepalanya ke bawah dengan paksa dan meludahkan seteguk cahaya putih ke tanah. Ini memungkinkannya untuk mengirim tubuhnya terbang ke udara dengan kekuatannya sendiri. Semua ini terjadi terlalu cepat. Qian Yuan sudah menyerang, dan tidak bisa lagi menariknya kembali. Saat serangannya mendarat di udara tipis, dia merasakan ada sesuatu yang salah. Namun, pada saat itu, Dai Yueheng sudah berada di atas kepalanya. Dai Yueheng tidak menggunakan cakar harimau untuk menyerang Qian Yuan secara langsung. Sebaliknya, saat dia jatuh, dia membanting lututnya ke bahu Qian Yuan. Gedebuk. Sebuah geraman rendah datang dari mulut Qian Yuan. Kakinya bergetar, dan di bawah tekanan yang sangat besar ini, dia hampir jatuh. Sepasang cakar raksasa mengayun ke atas saat ia mencoba memotong-motong Dai Yueheng. Kali ini, Dai Yueheng tidak mencoba menghindar. Cakar macannya menyerang ke sisi kiri dan kanannya, menjepit cakar tajam lawannya. Telapak tangannya sekuat monolit. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang digunakan Qian Yuan, dia masih bisa bergerak. Kekuatanmu memang luar biasa. Jika kamu berada di level yang sama dengan aku tidak akan bisa menyamai kekuatan kamu. Sayangnya, aku seorang kaisar jiwa, dan kamu hanyalah raja jiwa. Selain itu, sementara jiwa bela diri kamu kuat, itu tidak cukup gesit. Bahkan jika kamu menjadi seorang kaisar jiwa, kamu masih akan mati dalam pertandingan kematian antara kamu dan aku. Jika aku ingin membunuhmu, kamu pasti sudah mati. Suara dingin Dai Yueheng terdengar di sebelah telinga Qian Yuan. Pada saat berikutnya, dia membenturkan kedua lututnya di kedua sisi kepala Qian Yuan. Segera, otot-otot pada bingkai Humong Os Qian Yuan berkontraksi tanpa sadar saat ia jatuh ke tanah. Dai Yueheng berjungkir balik ke udara saat dia melompat dari tubuh Qian Yuan. Pertempuran ini sangat singkat. Sementara itu tampaknya menjadi pertarungan langsung. Bahaya di dalamnya bisa dirasakan oleh kedua tim. Terlepas dari apakah itu cakar harimau Dai Yueheng atau cakar tajam Qian Yuan, serangan langsung oleh salah satu dari mereka akan berakibat fatal. Ini adalah pertarungan kekuatan murni, dan Qian Yuan telah kalah. Dia telah kehilangan dalam hal kultivasinya, dan juga dalam hal pengalaman. Dai Yueheng menggunakan metode terbersih dan paling efisien untuk mendapatkan kemenangan. Kemenangannya ditetapkan saat dia dihempaskan oleh Qian Yuan. Sebagai seorang kaisar jiwa, dan sebagai seseorang dengan jiwa bela diri harimau putih yang berspesialisasi dalam kekuatan fisik, bagaimana mungkin dia kalah dari seseorang yang lebih lemah darinya? Menipu lawannya untuk masuk perangkap, dan kemudian menghabisinya dengan satu pukulan. Ini adalah kekuatan halaman utama Shrek. Sebelum hakim datang, Dai Yueheng sudah mengangkat Qian Yuan yang tidak sadar. Dia membuat gerakan, tidak apa-apa, kepada hakim, dan kemudian membawa Qian Yuan ke ruang tunggu untuk para kontestan, yang berada di sisi arena. Gus Hujian, kompetisi ini mirip dengan medan perang. Aku mungkin telah menggunakan terlalu banyak kekuatan, tetapi itu untuk mendapatkan kemenangan. Aku percaya bahwa jika itu kamu akan melakukan hal yang sama. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Tangkap, kata Dai Yueheng saat dia mengirim Qian Yuan keluar. Secara alami, anggota tim Douling menangkapnya. Senyum pahit terlintas di wajah Gu Zujian saat dia berkata, "Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan, Senior Dai." Mereka semua jelas bahwa saat Dai Yueheng tiba-tiba muncul di atas kepala Qian Yuan dalam sekejap mata, Qian Yuan tidak memiliki peluang untuk menang. Jika Dai Yueheng menggunakan cakar harimau untuk menyerang kepalanya, Qian Yuan pasti sudah mati.
Namun, Dai Yueheng tidak melakukan itu. Ini adalah turnamen duel Master Jiwa Akademi Mahkota lanjutan tingkat lanjut, di mana kematian dan cedera adalah hal biasa. Namun, Dai Yueheng bahkan tidak melukai lawannya. Dia telah menunjukkan banyak belas kasihan kali ini, yang membantu mengurangi kebencian tim Douling kepadanya. Perwakilan kedua dari tim Douling adalah Hanling R, seorang Master Jiwa Sistem Agility yang juga Raja Jiwa. Chapter ini akan menjadi pertempuran kecepatan versus kekuatan. Serangan Hanling R sangat tajam, dan kecepatannya tak tertandingi. Jiwa bela dirinya dikenal sebagai petir sable, dan di antara semua agility system Soul Masters, dia adalah salah satu yang tercepat. Selain ketidakmampuannya untuk terbang, sangat sedikit master jiwa yang bisa menandingi ledakannya yang pendek dan cepat di darat. Menghadapi lawan seperti itu, Dai Yueheng mengadopsi pendekatan pasif. Menghadapi serangan lawannya, yang dia lakukan adalah tetap diam dan bukannya membalas. Setelah 1 menit penuh, kekuatan jiwa Hanling R tidak bisa mengimbangi. Ketika kecepatannya menurun, dia dipaksa ke sudut oleh Dai Yueheng, dan tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Melalui 2 putaran kompetisi berturut-turut, ia mampu mengalahkan 2 raja jiwa. Kerumunan mulai merasakan kekuatan seorang kaisar jiwa. Penampilan Dai Yueheng dalam 2 putaran ini dapat diringkas dengan 3 kata. Ia menahan diri. Ini jelas bukan kekuatannya sepenuhnya. Tidak ada banyak kegembiraan tentang hasil pertempuran ketiga ketika Chi Hengyu, guru jiwa dengan perisai Fajra sebagai jiwa bela dirinya, melangkah. Sementara kemampuan bertahannya sangat mengesankan, Dai Yueheng memberinya pelajaran dalam hal kekuatan mentah. Dibandingkan dengan pertempuran kedua, kedua belah pihak berganti peran. Kali ini, Dai Yueheng menyerang sementara Chi Hengyu membela. Namun, hasilnya juga terbalik. Sebelumnya, Dai Yueheng telah menggunakan kekuatannya yang sangat besar untuk mengeluarkan semua kekuatan jiwa Hanling R. Kali ini, serangannya seperti banjir saat mereka menabrak Fajra Shield Chi Hengyu secara langsung. Akhirnya, dia bisa mengirimnya keluar arena. Pertempuran demi pertempuran, Dai Yueheng menunjukkan kekuatan besar yang dimiliki jiwa bela diri Harimau Putih. Dengan menantang dan mengalahkan 3 lawan, ia mampu mengakhiri chapter penyisihan individu sekaligus memastikan bahwa Shrek Academy berada di peringkat 8 besar. Satu-satunya pilihan Douling Imperial Soul Academy adalah berkemas dan pulang. Setelah dimarahi oleh Wang Yan hari itu, Ma Xiaotao jauh lebih baik. Di luar arena, dia sangat ingin bertindak, tetapi dia tetap diam. Setelah pertempuran ini, ketenaran Akademi Shrek semakin bertambah. Dai Yueheng dan Ma Xiaotao, keduanya kaisar jiwa, telah meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Kerumunan seperti ini. Mereka hanya ingin yang kuat. Huo Yuhao, yang kinerjanya luar biasa, lambat laun dilupakan. Jadi bagaimana jika kamu memiliki jiwa bela diri kembar? Jika kultivasi kamu tidak cukup, tidak ada yang peduli. Huo Yuhao senang dengan ini. Selama beberapa hari berikutnya, selama dia punya waktu, dia akan berlatih dengan Wang Dong. Kekuatan jiwa mereka meningkat secara eksponensial dengan bantuan Haodong Power dan Golden Light Left Arm Bone. Di perempat final, Akademi Shrek cukup beruntung untuk mendapatkan pasangan yang sangat baik. Mereka dipilih untuk melawan tim terlemah dari 8 tim teratas, yang tidak terbiasa dengan mereka. Tim itu dari Akademi Juski, yang pernah menciptakan banyak masalah bagi Huo Yuhao dan yang lainnya. Hasil akhir diharapkan. Bahkan tanpa Ma Xiaotao, Dai Yueheng, dan Ling Luochen, Shrek sudah bisa mendapatkan kemenangan. Sekarang, dengan 2 kaisar jiwa dan raja jiwa, tidak ada pertanyaan tentang hasil putaran ini. Akademi Juski benar-benar hancur ketika Shrek menginjak-injak mereka dan masuk 4 besar. Pada titik ini, turnamen duel Master Jiwa Akademi Mahasiswi-Mahasiswi lanjutan mendekati akhir, yang juga merupakan puncaknya. Di dalam ruangan, Huo Yuhao dan Wang Dong berkultivasi melalui meditasi. Mereka menjadi semakin terampil menggunakan Haodong Power mereka, dan efek dari Golden Light Left Arm Bone semakin diperkuat oleh Haodong Power mereka. Kekuatan Haodong yang menenangkan namun luas pertama-tama akan melewati tubuh Huo Yuhao, dan kemudian melalui teknik surga misterius, itu akan memasuki tubuh Wang Dong. Titik masuk ke tubuh Wang Dong adalah lengan kirinya. Cahaya emas tulang lengan kiri, setelah dipicu oleh Haodong Power, akan segera mengeluarkan energi serap yang kuat. Ini memungkinkan elemen cahaya memasuki tubuh Wang Dong dan Haodong Power. Kemudian, ketika melewati tubuh Wang Dong, itu akan mengikuti metode kultivasinya dan keluar setelah bersepeda melalui tubuhnya ke tubuh Huo Yuhao.
Seluruh proses itu seperti sungai Yangtze, lambat tetapi tidak pernah berhenti. Dengan setiap siklus kultivasi kekuatan jiwa mereka, kultivasi mereka akan meningkat. Seperti Wang Dong telah melampaui peringkat 30, kekuatan jiwanya secara keseluruhan jauh lebih kuat daripada Huo Yuhao. Oleh karena itu, kekuatan jiwanya meningkat lebih banyak dibandingkan dengan Huo Yuhao. Keduanya bisa merasakan bahwa jika mereka terus berkultivasi seperti ini, kekuatan jiwa mereka akan menyusul ke Dai Yue Heng hanya dalam 1 atau 2 tahun. Saat Hao Dong Power beredar, tubuh Huo Yuhao dan Wang Dong akan memancarkan cahaya emas pucat. Sejak mereka berdua telah mengalami berbagai kombinasi jiwa bela diri mereka, kemampuan mereka untuk bekerja sama sebagai sebuah tim semakin disempurnakan. Sekarang, saat Hao Dong Power beredar, seolah-olah mereka berdua menjadi satu. Ketuk, ketuk, ketuk. Tiba-tiba, ketukan terdengar di pintu, yang menyentak Huo Yuhao dan Wang Dong dari kultivasi mereka. Wang Dong mengerutkan kening dengan sedih dan berkata, "Siapa itu? Mengapa mereka mengganggu kultivasi kita?" Huo Yuhao menghirup dan bersama dengan Wang Dong, dia menarik kembali kekuatan jiwanya. "Aku akan memeriksanya," katanya. Kemudian, dia melompat dari tempat tidur dan membuka pintu. Itu Wang Yan. Saat Wang Yan membuka pintu dan melihat Huo Yuhao, dia terkejut juga. Ini karena dia bisa melihat dengan jelas bahwa mata Huo Yuhao bersinar dengan cahaya keemasan. Meskipun dia menjadi raja jiwa, dia merasa seolah-olah dia Huo Yuhao bisa melihat menembusnya. "Maaf karena mengganggu kultivasi kamu," Wang Yan meminta maaf. Ketika Huo Yuhao melihat bahwa itu adalah dia bergegas ke samping dan berkata, "Guru Wang, silakan masuk." Wang Yan menjawab, "Tidak perlu untuk itu. Ikut denganku, Yuhao." Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Wang Dong secara alami mendengar pertukaran di antara mereka berdua. Dia melompat dari tempat tidur dan berkata dengan rasa ingin tahu, "Aku ingin tahu mengapa Guru Wang mencari kamu. Pergi dengan dia. Apakah kamu tidak datang?" Huo Yuhao bertanya. Wang Dong berkata, "Guru Wang melihat aku sekarang, tetapi dia hanya memanggil kamu. Jelas, dia tidak ingin aku ada. Pergi sendiri, aku akan istirahat." Mereka berdua saling bertukar pandang, dan tatapan geli melintas di mata mereka. Setelah berkultivasi bersama begitu lama, persahabatan antara mereka berdua menjadi semakin jelas. Terkadang, mereka tahu apa yang dipikirkan orang lain hanya dengan satu tatapan. Namun, baik Huo Yuhao dan Wang Dong bisa merasakan ada zona terlarang di hati rekan mereka. Tidak peduli seberapa dekat mereka menjadi, mereka tidak pernah bisa menyentuh tabu ini. Huo Yuhao melambai ke Wang Dong dan meninggalkan ruangan. Wang Yan menunggunya di koridor. Ketika dia melihatnya, dia membawanya ke kamarnya. Setelah dia menutup pintu, Wang Yan memanggil Huo Yuhao ke meja belajar di kamar dan kemudian berkata dengan suara rendah, "Lihat." Di meja belajar Wang Yan, ada pisau ukiran yang diukir dengan pola kuno. Di sebelah pisau ukiran, ada cincin yang sudah diiris menjadi 2. Huo Yuhao telah melihat cincin ini sebelumnya. Biasanya, Wang Yan mengenakannya di jarinya. Ini adalah alat jiwa tipe penyimpanannya. Namun, sekarang, itu benar-benar hancur. Huo Yuhao, dengan mata seorang insinyur jiwa, dapat melihat bahwa susunan formasinya telah dihancurkan. Adapun pisau ukiran yang mengeluarkan aura es, bukan pisau ukiran jiwa yang melahap peringkat 99 di papan ukiran pisau ukiran? "Guru Wang, ini," Huo Yuhao berkata dengan kaget. Wang Yan berkata, "Alat jiwa berjenis penyimpanan aku adalah alat jiwa peringkat 4. Namun, aku tidak menyangka bahwa itu tidak akan mengambil kekuatan dari pisau ukir pemecah jiwa. Sebelumnya, aku bisa merasakan aura keras dari Soul Devouring Carving Knife yang datang pada alat jiwa tipe penyimpanan aku, tetapi aku tidak terlalu memikirkannya. Namun, pagi ini, aku menemukannya terbelah 2, hancur total." Pisau pahat itu terus mengeluarkan aura brutal dan menakutkan. Aku merasakan aura gelap dan suram memasuki tubuhku ketika aku menyentuhnya. Aku hanya bisa mengeluarkannya setelah mengedarkan kekuatan jiwaku selama setengah hari. Ketika dia mengatakan itu, Huo Yuhao tiba-tiba mengerti mengapa Wang Yan memiliki ekspresi yang mengerikan. Alat jiwa kelas 4 tidak murah. Tidak heran dia merasakan sakit di hatinya ketika dia melihat bahwa itu telah dihancurkan. Namun, pisau ukiran pemecah jiwa ini memang kuat, sampai pada titik di mana bahkan alat jiwa tipe penyimpanan tidak bisa mengambilnya. "Yuhao, terakhir kali kamu mengatakan bahwa kamu memiliki cara untuk menundanya. Cobalah."
Jika kamu berhasil, itu milik kamu. Namun, kamu harus berhati-hati. Aku akan melindungi kamu, tetapi kamu harus berhenti jika kamu merasa ada sesuatu yang salah. Jiwa kelas 4 juga adalah item terbaik yang dimiliki Wang Yan padanya. Pisau ukiran yang mematahkan jiwa memang jahat, dan dampak membawa itu secara langsung terlalu besar. Tak berdaya, dia hanya bisa mencari Huo Yu Hao, yang sebelumnya bersumpah bahwa dia bisa mengurusnya. Baiklah, aku akan mencoba, kata Huo Yu Hao dengan gembira. Terlepas dari kepribadian Electrolus, dia sudah memintanya lebih dari sekali untuk mengambil pisau ukiran jiwa melahap ini. Ini adalah bukti pentingnya. Awalnya, dia berpikir bahwa dia harus menunggu sampai dia kembali ke akademi. Namun, dia tidak berharap Wang Yan memberinya kesempatan sekarang. Electrolus, Huo Yu Hao mencoba membangunkan Electrolus yang berada di laut spiritualnya. Namun, sekarang, ketiga penghuni laut spiritualnya tertidur. Tak satu pun dari mereka menanggapi panggilannya. Huo Yu Hao merasakan ketidakberdayaan. Jika dia tidak mencoba sekarang, dia tidak tahu kapan dia selanjutnya memiliki kesempatan untuk melakukannya. Senyum terlintas di wajahnya. Jika Electrolus tidak mau bangun, maka dia akan memaksanya untuk bangun. Saat dia memikirkan hal itu, Huo Yu Hao sudah merilis deteksi spiritualnya ke arah pisau ukir Devouring Soul. Namun, kali ini, dia tidak bertindak gegabah. Sebaliknya, dia berhati-hati, tetapi tidak takut. Dia tidak takut akan serangan balasan dari pisau ukir jiwa Devouring. Sementara kekuatannya sendiri tidak ada yang luar biasa, karena ia hanya seorang guru jiwa 2 cincin, kekuatan spiritualnya terhormat. Sementara kekuatan rohaninya sendiri tidak seberapa, dia memiliki 1 juta tahun jiwa dengan atribut roh, orang yang kuat dari dunia lain, dan salah satu dari 10 binatang buas besar di laut spiritualnya. Jika mereka bertiga tidak bisa membantunya mengatasi serangan spiritual, sangat sedikit orang di dunia yang dapat membantu mengamankan laut spiritualnya. Kekuatan spiritual dari setiap guru jiwa lebih besar daripada kekuatan manusia biasa. Namun, hanya penguasa jiwa 7 cincin di atas yang dapat mengendalikan kekuatan spiritual mereka sendiri, atau menggunakan kekuatan spiritual mereka secara langsung. Pengecualian adalah penguasa jiwa seperti Huo Yu Hao, yang secara alami memiliki atribut roh. Deteksi spiritualnya dengan hati-hati mendarat di pisau ukiran jiwa melahap. Saat itu menyentuhnya, Huo Yu Hao merasakan tubuhnya bergetar hebat. Semua yang ada di depannya menjadi hitam, dan pisau ukiran jiwa melahap tampaknya telah berubah menjadi lubang hitam tanpa akhir. Sebuah energi gila melahap kekuatan spiritualnya, dan aura yang sangat gelap dan dingin, dipenuhi teror, menembus laut spiritualnya melalui deteksi spiritualnya. Saat aura mengerikan masuk, Huo Yu Hao bisa merasakan kekuatan rohaninya dibedah. Seolah-olah seseorang telah memotongnya menjadi 2. Itu adalah perasaan yang sangat tidak nyaman, seolah-olah kepalanya diiris dengan paksa. Jika Huo Yu Hao bertindak sendiri, maka aura yang kuat ini akan melukainya saat memasuki laut spiritualnya. Bahkan, laut spiritualnya bahkan mungkin telah rusak. Namun, dia tidak berkelahi sendirian. Yang pertama bereaksi adalah Skydream Iceworm, yang paling dekat dengan Huo Yu Hao. Skydream terbangun dari tidurnya, dan sementara dia tidak tahu apa yang terjadi, dia segera bergegas membela wilayahnya. Laut spiritual Huo Yu Hao seperti rumahnya, dan dia punya istri dan anak-anak di rumahnya. Invasi dari Soul Devouring Carving Knife seperti seseorang menendang pintu depan rumahnya untuk mencuri istrinya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Wang Yan berdiri di samping. Jantungnya hampir tidak berdetak ketika dia melihat tubuh Huo Yu Hao gemetar hebat, dan dia hampir bertindak untuk ikut campur. Namun, dia dengan cepat memperhatikan bahwa kedua mata Huo Yu Hao bersinar dengan cahaya emas yang menyilaukan. Dengan cepat, 2 cincin jiwanya muncul di tubuhnya. Yang kedua saat ini mengeluarkan cahaya ungu dari cincin jiwa 1000 tahun, sedangkan yang pertama adalah putih mengkilap dengan lingkaran emas yang intens di pusatnya. Aura mengerikan yang berusaha menerobos ke dalam otak Huo Yu Hao menabrak dinding batu. Segera, itu melambung, dan pisau itu sendiri membuat rengekan menyedihkan. Itu bergetar sedikit, dan mengeluarkan gas hijau. Wang Yan berhenti sendiri saat dia terkejut melihat emas di cincin jiwa pertama Huo Yu Hao. Dia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya, tetapi dia bisa merasakan kekuatan spiritual yang luas dan tak terkendali yang diberikan Huo Yu Hao, yang melebihi kekuatan seorang raja jiwa.